Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah kami dari tim penasehat hukum memaparkan sedikit materi mengenai tim penasehat hukum dalam membela terdakwa di alur persidangan dengan materi pokok bahasan. Yang pertama, apa itu penasehat hukum dan apa dasar hukumnya. Yang kedua, mengenai eksepsi. Yang ketiga, mengenai pledoi. Dan yang keempat, mengenai duplik. Oleh karena itu, mari kita mulai materinya. Penasihat hukum sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 13 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dasar hukum penasihat hukum untuk beracara sendiri terdapat dalam pasal 69-74 KUHP. Nah, tapi dalam pemeriksaan perkara pidana, penasihat hukum bersifat pasif yang mana hanya bisa mendengar dan melihat jalannya proses pemeriksaan. Nah, untuk hak-hak penasihat hukum dalam beracara sendiri terdapat dalam beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk mengunjungi tersangka atau tersangka pada saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat proses pemeriksaan. Yang kedua, pada pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk mengunjungi dan berbicara kepada tersangka pada proses pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Yang ketiga, pada pasal 72 KUHP yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menerima turunan dari berita acara pemeriksaan. Dan yang terakhir, pada pasal 73 KUHP yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk mengirim dan menerima surat dari tersangka. Seorang penasihat hukum yang telah diberikan kuasa memiliki kewenangan penuh dalam melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan perkara. Kuasa tersebut tercantum dalam surat kuasa khusus. Secara umum, pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seorang menunjuk dan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Sedangkan surat kuasa khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Surat kuasa khusus pada pokoknya terdiri dari yang pertama, identitas pemberi kuasa, yang kedua, identitas penerima kuasa, yang ketiga, hal yang dikuasakan harus disebutkan secara khusus dan rinci serta tidak boleh memiliki arti ganda. Yang keempat, waktu, tanggal, dan tempat pemberian kuasa, dan kelima adalah tantangan pemberi dan penerima kuasa. Selanjutnya akan dibahas mengenai eksepsi. Apa sih yang dimaksud dengan eksepsi? Eksepsi adalah sanggahan yang diajukan oleh terdakwa atau tim penasehat hukumnya pada saat sidang setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dasar hukum eksepsi diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat bentuk-bentuk eksepsi. Yang pertama, eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili. Dalam bentuk eksepsi ini terdapat dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam kompetensi absolut, terdapat 4 lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili. Yang pertama, peradilan umum, yang kedua, peradilan agama, yang ketiga, peradilan tata usaha negara, dan yang keempat, peradilan militer. Lalu, dalam kompetensi relatif, terdapat kewenangan mengadili di wilayah hukum pada suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Bentuk eksepsi yang kedua ialah terkait dakwaan tidak dapat diterima, yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dakwaan yang tidak dapat diterima ialah dakwaan yang tidak memuat identitas lengkap terdakwa atau error in persona. Bentuk eksepsi yang ketiga ialah terkait dakwaan batal demi hukum, yang mana tidak terpenuhinya syarat material atau obscurable, karena surat dakwaan harus bersifat cermat, jelas, dan lengkap. Dengan demikian, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketiga hal tersebut, maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eksepsi ialah pembelaan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai pledoi.
Pledoi adalah pembelaan yang diajukan penasihat hukum atau terdakwa agar mendapat putusan bebas atau setidaknya mengurangi hukuman yang akan dijalankan terdakwa. Pledoi terdapat dalam pasal 182 ayat 1 KUHP. Pledoi berisi 7 bab, yang bab 1-nya adalah pendahuluan, bab 2-nya adalah tinjauan surat dakwaan, bab 3-nya adalah fakta-fakta persidangan, bab 4-nya adalah tentang surat tuntutan, bab 5-nya adalah analisa fakta persidangan dan surat tuntutan, bab 6-nya adalah analisa yuridis, dan bab 7-nya adalah penutup. Lalu setelah itu ada duplik. Duplik adalah balasan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Umumnya duplik berisi penegasan terhadap apa yang sudah diajukan dalam pledoi dan sanggahan terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Demikianlah penjelasan mengenai materi penasehat hukum. Terima kasih atas perhatiannya.